الحمد لله الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Langkah yang pertama puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat Allah selalu tercurah kepada kita semua sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, merahmati kita dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini, MDI Kota Pekanbaru mengamanahkan sebuah judul, yaitu Hakikat Hijrah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surah An-Nisa ayat yang ke-100, sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh Allah telah tetapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha luas dan Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Terminologi hijrah, Raghib Al-Ishfani telah menyampaikan, yaitu beliau adalah lahir 502 Hijriah atau 1108 Masehi, pakar leksikografi Al-Quran, telah meneliti penggunaan kata hijrah dengan berbagai definisinya di dalam Al-Quran, yang terulang sebanyak 31 kali, mengatakan bahwa setidaknya ada 3 makna yang dituju oleh kata tersebut. Yang pertama adalah pindah dari negeri penduduk kafir musyrik ke negeri yang berpenduduk muslim. Yang kedua, yaitu meninggalkan syahwat, akhlak yang buruk, dosa-dosa menuju kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yang artinya, maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Ankabut ayat 26. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah mujahadah an-nafs, menundukkan hawa nafsu untuk mencapai martabat kemanusiaan yang hakiki.
Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ketika seseorang menghadapi kehidupan sesuatu hal yang menyulitkan untuk mereka beribadah kepada Allah, di suatu tempat tersebut adalah merupakan tempat sulit untuk beribadah, tempat kaum kafir, penindasan dan lain sebagainya, maka dalam hal ini makna hijrah yang pertama adalah pindah dari negeri tersebut. Dalam hal ini telah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin yaitu ke Habsyah, berpindah ke negeri tersebut. Ini pertama hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat sambutan yang baik oleh Raja Habsyah tersebut. Kenapa hijrah? Karena pada masa itu kaum muslimin sangat ditindas, terjadi perlawanan, penindasan, bahkan pembantaian. Maka sahabat Rasulullah kaum muslimin pada masa itu diperintahkan hijrah oleh Rasulullah ke Habsyah. Kemudian terjadi hijrah yang kedua. Di mana hijrah Rasulullah yang kedua? Ke negeri Taif. Taif yang mereka senantiasa pada awalnya tidak ada suatu permasalahan. Perkiraan Rasulullah negeri Taif itu negeri yang aman, karena tidak ada masalah selama ini. Hanya perbedaan penyembah Lata dan Uzza. Tuhan mereka Yahudi berbeda-beda. Lata, Mana, Hubal dan lain sebagainya. Ada 360 berhala ataupun nama Tuhan. Taif dikira Rasulullah adalah merupakan tempat yang strategis. Maka Rasulullah pun ikut ke Taif. Namun apa yang terjadi? Sampai ke Taif bukan disambut dengan baik, malah dilempari. Bahkan menurut riwayat sampai berdarah sebagian kepala Rasulullah, karena dikejar-kejar, dilempari oleh batu, oleh kayu, oleh kotoran dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini hijrah yang kedua terjadi. Kemudian yang ketiga, hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu ke Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah singgah membuat masjid namanya Masjid Quba. Setelah tersebut membuat masjid, proses berjalan dengan baik, barulah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ternyata di Madinah adalah merupakan tempat yang strategis bagi Nabi dan para sahabat. Itu yang disebut di dalam Al-Quran Al-Muhajirin wal Ansar. Muhajirin adalah orang pendatang, Ansar adalah orang tempatan. Ini terjadi hijrah fisik untuk mencari tempat yang aman, untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka di dalam hal ini, hijrah yang pertama ini, jika kita memungkinkan untuk hijrah dikarenakan fisik mengalami penindasan dan pembantaian, maka apa boleh buat? Lakukanlah hijrah. Karena bumi Allah sangat luas, rezeki Allah sangat luas. Ini firman Allah sebagaimana An-Nisa ayat yang ke-100. Tetapi jika dalam hal ini kita sudah merasa aman, maka yang kedua yaitu hijrah yang senantiasa menghindari dosa, maksiat. Pindah kita dari kemaksiatan kepada kebaikan, yaitu hijrah an-nafs, di mana amal-amal kita selama ini belum banyak, bahkan banyak dosa-dosa kita. Maka hijrahlah kita, yaitu mencari keridhaan Allah. Yang tadinya tak ibadah, ibadahlah. Yang tadinya tak solat, solatlah. Yang tadinya mungkin tak bisa berjamaah, maka berjamaahlah untuk memperoleh 27 kali lipat pahala. Kalau kita selama ini berbuat dosa, pindahlah, tinggalkanlah dosa. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, yang artinya
Barang siapa yang melakukan dosa, maka di dalam hatinya setitik hitam tanda di dalam hatinya tersebut. Apabila dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa tersebut dan titik hitam tersebut. Tetapi jika dia tidak bertobat kepada Allah, maka terbentuklah titik hitam di dalam hatinya tersebut, kemudian dicatatlah sebagai dosa. Apabila ia bertobat kepada Allah dan tidak melakukannya lagi, maka Allah hapus daripada titik hitam tersebut, kemudian dosanya tidak dicatat oleh malaikat. Hadis ini menunjukkan ketika seseorang hamba melakukan perbuatan dosa, Allah tidak akan langsung mencatat. Malaikat Raqib Atid tidak akan langsung mencatat keburukan tersebut selagi ia bertaubat kepada Allah dengan secepat-cepatnya. Tetapi jika tidak bertobat, ditunggu beberapa jam kemudian, 3 jam kemudian tidak juga bertobat, maka dicatatlah oleh malaikat Atid yang mencatat amal buruk, barulah menjadi amal catatan dosa, menjadi perhitungan di alam akhirat kelak. Itu bedanya ketika kebaikan, ketika keburukan dilakukan oleh seseorang hamba. Allah tidak akan langsung mencatatnya kalau hamba tersebut cepat dia bertobat. Begitu bintik hitam dalam hatinya, tobat dia tidak jadi dicatat. Tapi sebaliknya, ketika seseorang hamba melakukan kebaikan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, surah Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa melakukan kebaikan, maka pahalanya dicatat 10 kali lipat amalnya. Satu kebaikan Allah catat 10 kali lipat amal. Kalau seandainya seseorang hamba itu berniat belum sempat melakukan, maka dicatat 1 kebaikan. Berniat tapi tidak jadi melakukan amal kebaikan tersebut, 1 kebaikan dicatat. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan mengenai tentang tafsir surah Al-An'am ayat 160. Rasulullah mengatakan hal yang demikian tersebut. Kalau niat sudah dicatat 1 kebaikan, kalau dilakukan tercatat 10 kali lipat amalnya. Subhanallah, itu amal-amal yang baik yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, kalau perbuatan dosa tidak akan langsung dicatat. Kalaupun ia sempat melakukan, terjadi perbuatan dosa dilakukannya, di dalam ayat kelanjutannya, wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa melakukan perbuatan dosa, maka dia tidak dibalas melainkan sesuai dengan kejahatannya. Dia tidak dianiaya dan tidak dirugikan, tidak ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya seseorang hamba ketika melakukan kejahatan, perbuatan dosa, cuman 1 kejahatan. Tapi kalau kebaikan 10 kali lipat amal yang Allah berikan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Inti daripada hijrah itu sekarang ini kita, yaitu adalah hijrah dari perbuatan yang tak baik menjadi baik. Kalau dulu kita jarang mendengarkan pengajian, dengarkanlah sekarang pengajian, karena taklim adalah ibadah yang amalnya luar biasa. Kalau dulu tak pernah sholat berjamaah, sholatlah berjamaah. Kalau dulu sedekahnya sedikit, tambahlah sedekahnya. Kalau dulu tak sholat Jumat, sekarang rajinlah sholat Jumat. Kalau dulu banyak maksiat, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat seluruh anggota badan, sekarang perbanyaklah istighfar, berdoa memohon ampun, memperbanyak ampun, kemudian memperbanyak amal soleh sebelum datang kematian. Oh, sekarang kan ada penyakit, semuanya dapat diatasi dengan solusi. Doa, ikhtiar, tawakal itu mesti harus ada. Kalau dulu kita tidak istiqomah ibadah, sekarang istiqomah. Itu makna hijrah daripada hijrah an-nafsi, meninggalkan keburukan kemudian melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, hijrah yang lebih bagus lagi. Kalau dulu amal kita sudah banyak, tetapi mungkin belum cukup untuk hari yang abadi. Salatnya dulu mungkin mau berjamaah, tapi tidak rajin berjamaah. Sekarang kita tingkatkan,
harus betul-betul istiqomah dan rajin betul-betul menambah dan meningkat ibadah kita. Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan amal soleh kita, karena inilah yang merupakan kalau mati kita nanti kita bawa amal soleh. Rumah, harta mewah dan lain sebagainya tidak akan kita bawa. Hanya yang kita bawa adalah badan, jasad, kain kafan. Itu yang kita bawa, amal soleh yang pernah kita lakukan. Selain daripada itu, pulang ke rumah masing-masing. Harta, rumah, mobil, anak, keluarga meninggalkan kita di dalam kubur. Maka dalam hal ini hijrahlah kita. Hijrahlah kita agar kita senantiasa memperbanyak amal soleh untuk hari akhirat kelak. Masyrul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Umar bin Khattab mendapat usulan dari Ali bin Abi Thalib. Semenjak hijrahnya ke Madinah tersebutlah maka terjadilah dicatat sebagai 1 Muharram, sebagai bulan Muharram adalah awal hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma dafa'na al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkar wa suyufal mukhtalifa wa shadaa'idal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha lazim yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.